Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan klasifikasi citra satelit. Dalam hal ini adalah citra satelit Landsat yang sebelumnya sudah kita proses. Jadi proses yang kita lakukan di video-video sebelumnya adalah kita lakukan kalibrasi radiometrik sampai reflektan terkoreksi zenit matahari. Dan data ini nantinya akan kita pakai untuk simulasi ya, simulasi klasifikasi citra satelit. Oke, kita cek di sini. Kemarin kita udah udah lakukan subsetting juga ya. Kita subset data sesuai dengan yang kita inginkan dan memang sengaja kita potong tidak terlalu luas ya supaya proses klasifikasi yang memerlukan resources komputer cukup tinggi itu bisa berjalan lebih cepat. Baik, di proses klasifikasi, sebagaimana yang kita ketahui ada dua pendekatan besar ya. Yang pertama itu adalah klasifikasi berbasis pixel, pixel-based classification, dan yang kedua itu adalah berbasis objek atau object-based classification. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk yang berbasis pixel, dan di sini kita tahu bahwa khusus untuk yang berbasis pixel itu ada dua pendekatan juga, ya ada dua pendekatan yang bisa kita pakai. Yang pertama itu adalah terbimbing atau terselia atau supervised, dan yang berikutnya itu adalah tak terbimbing atau tak terselia atau unsupervised. Kita akan coba yang paling gampang dulu. Di sini ada beberapa metode yang tersedia di software Snap untuk melakukan klasifikasi tersebut. Jadi kita akan coba untuk yang unsupervised, kita akan coba IM cluster analysis dan K-mean cluster analysis. Nanti juga kita akan coba untuk yang supervised classification. Di sini tersedia ada 6 metode ya, random forest sampai spectral angle mapper processor, dan yang terakhir yang object base itu dikenal dengan istilah segmentation ya. Kita bisa gunakan generic region merging processor. Baik, kita akan coba yang pertama itu unsupervised dengan IM cluster analysis. Oke, sebagaimana namanya ya, jadi bahwa klasifikasi unsupervised ini dia tidak memerlukan data tambahan ya. Jadi bahwa dia di grouping, di cluster gitu ya, berdasarkan kesamaan fitur saja, kesamaan karakteristik dari pixel-pixelnya. Dan ketika kita melakukan itu, maka kita harus menentukan jumlah klasternya. Misalkan di sini saya akan pilih 6 misalkan ya, berarti nanti akan terbentuk 6 klaster atau 6 kelas. Kemudian klasternya, iteration-nya ini makin tinggi, tentunya dia akan makin bagus hasilnya, tetapi prosesnya makin lama. Ini kita anggap, kita biarkan default saja. Nah, selanjutnya itu adalah kita diminta untuk memilih ya, berdasarkan apa, berdasarkan data apa, citra kita saat ini akan diklasifikasikan. Ya, tentunya kita punya beberapa kanal, beberapa band yang sebelumnya kita buat. Nah, sekarang di sini sebagai contoh, saya akan menggunakan data 3 kanal ya, blue, green, red, dan near yang sudah terkoreksi, sudah terkalibrasi radiometrik dan juga sudah terkoreksi terhadap sudut zenit matahari ya. Kita akan pilih 4-4-nya. Kemudian di sini kalau ini bebas saja, ini bisa ditentukan ya targetnya di mana, source-nya di mana, kemudian namanya apa gitu ya. Kemudian direktorinya bisa ditentukan sesuka kita ya, dia akan disimpan di sini nantinya. Oke, kita akan coba di sini number of cluster-nya 6. Oke, kita akan run dengan menggunakan metode pertama IM cluster analysis. Oke, ini kebetulan karena datanya sudah pernah saya proses dengan yang nama sama, maka dia akan memilih, akan memberikan informasi apakah kita akan menimpa ya data tadi atau menyimpannya dalam nama yang berbeda. Oke, kita timpa saja, maka dia akan diproses ya. Ini
proses for writing-nya ini juga perlu waktu dan tentunya berbeda-beda antara data yang satu dengan data yang lain, juga dengan kemampuan ya komputer yang dipakai. Di sini saya hanya menggunakan dataset yang tidak terlalu tidak terlalu luas. Kemudian spek komputer juga mungkin standar ya. Jadi kita akan lihat seberapa lama proses ini dilakukan. Jadi kita akan sama-sama menunggu. Oke, ini sudah selesai. Jadi kita bisa close. Jadi datanya ada di sini ya. Jadi kita bisa cek bahwa dia muncul di sini. Nah, ini ada 6 di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelas yang sudah kita klasterkan. Dia akan seperti ini. Nah, nama-nama dari masing-masing kelas tentunya tidak diketahui oleh metode ini. Karena apa? Karena tidak ada input tambahan apapun dari kita. Jadi dia hanya mengelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik dari pikselnya. Jadi kita bisa cek misalkan yang biru ini adalah laut dan sebagainya ya. Seperti ini. Jadi kita bisa nanti ketika misalkan kita ingin mengubah warna juga bisa kita ubah di sini, atau kita ingin mengubah namanya ya, itu juga bisa kita lakukan dengan mengedit labelnya ya. Misalkan kelas 1 itu laut dan sebagainya, itu bisa kita edit. Oke, di sini juga ada frekuensi. Jadi dalam satu layar ini itu berapa ya, berapa persen kehadiran dari piksel yang tergabung dalam klaster tersebut. Misalkan di sini yang kelas 1 itu ada 22,459%, kemudian yang paling kecil itu adalah yang kelas 6 itu 1%. Baik, selanjutnya adalah yang kedua, kita akan melakukan hal yang sama tetapi dengan metode yang berbeda. Oke, kita akan menggunakan k-min. K-min, oke, ini bisa diubah ya nama-namanya. Kebetulan ini karena namanya pernah saya pakai, jadi dia muncul di sini. Kemudian di sini juga saya akan menggunakan yang sama, 6 ya, 6 kelas. Kemudian di sini kita akan pilih 4 kanal yang kita sudah tentukan ini. Kemudian kita akan run ya. Baik, sama dengan yang tadi, prosesnya juga memerlukan waktu ya, walaupun saya kira tidak akan terlalu lama. Baik, sambil menunggu nantinya hasil dari k-min maupun yang barusan kita proses itu bisa saja berbeda ya. Kita close, ini sudah selesai ya. Jadi kita sudah punya 2. Di sini ya, ini yang kedua. Ini dia terkelas ada 6 kelas juga ya, 6 kelas. Kebetulan warnanya dia berbeda. Bisa kita warnai saja sebenarnya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini misalkan yang paling jelas misalkan ya yang berbeda sekali itu adalah dari sisi ini, misalkan kalau kita perhatikan ya, di sisi timur Surabaya ini dia berbeda ya. Ini antara yang metode IM sama metode k-min ya. Jadi mana yang benar itu tentunya nanti harus kita sesuaikan dengan kondisi lapangannya. Dan ini juga kalau kita perhatikan lautnya ini ada sesuatu yang aneh ya di sini. Harusnya misalkan kalau yang di IM juga sepertinya ada yang aneh di sini. Ini bisa jadi berasal dari awan atau hal tertentu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, oke, kalau di sini kita lihat sumbernya bukan awan, di sini ini adalah bisa jadi ini adalah laut juga, tetapi dia dangkal ya, dia dangkal. Oke, mungkin itu dulu untuk klasifikasi tak tersedia atau unsupervised classification menggunakan 2 metode ya, menggunakan 2 metode IM cluster analysis dan k-min cluster analysis. Apakah hanya ada 2 metode untuk unsupervised? Tentunya tidak. Jadi banyak sebenarnya. Jadi kalau kita menggunakan software yang lain juga tersedia di tempat lain, banyak banyak metode yang bisa kita gunakan. Nah, di default-nya di Snap ini dia menyediakan 2 metode. Baik, itu saja. Sampai ketemu lagi dan semoga bermanfaat.